Ini adalah video terakhir tanggapan saya terhadap beberapa postingan Ustadz Abduh Twasikal, yang dimana beliau ini adalah sosok yang aktif juga di media sosial, dan sekarang banyak orang yang menganggap berselisih paham dengan Harry Pras. Ya, itu betul. Karena apa? Di video ini saya juga ingin mengajak kalian berpikir, tetapkah kita mengambil ilmu dari beliau ataukah kita harus meninggalkan? Kalian sendiri yang menjawab. Dan di sini teman-teman, selisih paham, saling tidak sepakat, tidak setuju, itu sudah menjadi sunnatullah. Seperti Ustadz Yazid Jawas rahimahullah, ada pendapat-pendapat beliau meskipun tegas, ya keras, ada juga yang tidak sepakat dengan hal itu. Ustadz Yazid Jawas mendakwahkan begini, ada yang tidak sepakat. Wajar, seperti halnya sekarang orang yang berceramah di podium begitu ya, yang begitu megah, lalu disorot lampu seperti konser-konser, katanya seperti konser. Menurut orang yang tidak suka dengan itu dan tidak sepakat dengan hal itu, ya wajar. Ketidaksepakatan antara asatid atau ulama itu wajar. Tetapi bukan berarti mereka harus perang, ya. No, teman-teman. Itu hanya metode di dalam menyampaikan nasihat. Dan di sini teman-teman, ketika saya memilih tidak sepakat misalkan kepada Ustadz Adi Hidayat, tidak perlu tanya siapa Harry Pras kenapa tidak sepakat dengan Ustadz Adi Hidayat. Karena kalau kita mau menganalogikan Ustadz Adi Hidayat dengan Umar bin Khattab, lebih mulia siapa? Umar bin Khattab dengan Adi Hidayat? Silahkan dijawab. Umar bin Khattab seorang Amirul Mukminin, seorang pemimpin Islam, panglima perang, orang yang faqih, orang yang cekatan, dan orang yang sangat luar biasa, punya banyak masa, dan tentunya seorang yang telah dipilih Allah untuk menjadi walinya di dunia. Meskipun oleh orang-orang sufi, beliau tidak dianggap wali. Abu Bakar tidak dijuluki wali. Beliau, Umar bin Khattab ini, pernah dikritik oleh seorang perempuan. Ada seorang wanita Quraisy yang tidak sepakat dengan fatwa Umar bin Khattab, lalu mengkritiknya di depan umum, didengar oleh kaum muslimin, ya, didengar. Apa kata Umar bin Khattab? Diam, biarkan wanita itu berbicara. Akhirnya wanita itu berbicara, menyampaikan ketidaksepakatannya dengan fatwa Umar bin Khattab, yang pada outputnya apa? Umar bin Khattab berterima kasih kepada wanita tersebut dan kembali kepada mimbar. Apa yang dilakukan teman-teman? Mencaci maki, memaparkan skripsi, atau menunjukkan wanita itu rendah. Saya Amirul Mukminin, tidak pantas kau mengkritikku. No, Umar bin Khattab tidak melakukan tindakan murahan seperti itu. Yang dilakukan Umar bin Khattab merenung, berpikir, setelah dipikirkan bahwa dia berada di posisi salah, beristighfar, mencabut fatwanya, dan meminta maaf kepada kaum muslimin. Umar bin Khattab, teman-teman, beliau begitu arifnya. Tapi kita saksikan bersama orang yang hanya bergelar S. Jangan dikritik karena punya banyak masa. Jangan dikritik karena dia bertitel S3, doktor. Panji Gumilang seorang profesor dikritik oleh beliau yang belum profesor, belum doktor mungkin. Buya Syakur pernah juga dikritik, padahal Buya Syakur profesor. Dikritik oleh orang yang bukan doktor pun pada waktu itu. Kemana antum? Ketika para asatid salafi, Ustadz Firanda Andirja, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Yazid Jawas rahimahullah, dan beberapa asatid lainnya yang dimana dikritik habis-habisan, bahkan tanpa ilmu, bahkan diedit, dikasih tanduk mata merah, diedit sedemikian rupa, beliau diam teman-teman, beliau diam. Kemana? Tapi ketika saya, ya memang saya akui saya bukan orang yang sempurna, saya masih belajar untuk memperbaiki cara menyampaikan dakwah, saya belajar. Dan kalian pasti saksikan, semakin kesini saya mulai membaik daripada saya yang dulu-dulu. Kenapa saya membaik? Karena saya juga dinasehati. Ujuk-ujuk muncul, saya tidak sepakat dengan Harry Pras. Ya, siapa yang memaksa Anda untuk sepakat dengan saya? Siapa? Tidak ada. Dan kalau kita mau berbicara masalah sepakat atau tidak, terserah, bebas. Saya tidak sepakat dengan antum, yaitu pilihan saya. Antum sendiri tidak sepakat dengan saya, itu hak antum. Apalagi kita, Ustadz Abdul Somad, terus Nuruddin, Kiai Idrus Samli, tidak sepakat dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz, dan lain sebagainya. Padahal tidak selevel. Tapi mereka tidak sepakat, bahkan mencela di beberapa video. Kenapa antum diam dengan hal itu? Mereka mencela Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa antum tidak memberikan pembelaan? Dengan hikmah. Dengan hikmah seperti yang antum sampaikan kepada saya. Kan bisa kan untuk mengkritiknya dengan hikmah? Ajari saya bagaimana mengkritik dengan hikmah. Tapi apa buktinya? Tidak ada, teman-teman. Ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Di sini saya hanya ingin mengulik beberapa postingan beliau yang dimana memberikan pernyataan seperti pesilat Mas Joko dan lain. Ternyata dia sindir-sindirannya dengan cara seperti itu, teman-teman. Kekanak-kanakan. Ya, Ustadz Abduh Twasikal ternyata
cukup kekanak-kanakan juga. Yang dimana ketika saya menyaksikan sindiran-sindirannya, oh si Joko lah begini gitu. Ternyata ketika kita flashback pada jejak digitalnya yang dulu-dulu, ya beliau juga sedemikian rupa teman-teman. Kalau memang menganggap kita punya visi yang sama dalam mendakwahkan sunnah, tetapi beliau malah seperti ini. Ya tidak apa-apa, ada juga orang yang kecewa kepada saya, ada orang juga yang kecewa kepada Ustadz Fulan, asatid saja, ulama saja. Ada yang menentang dan ada yang tidak mensepakatinya, apalagi hanya orang seperti saya. Dan saya tidak keberatan dengan framing apapun. Karena apa? Di dalam membahas suatu kebid'ahan, suatu khurafat, itu lebih utama daripada sholat dan zikir, teman-teman. Jadi kita di sini memberikan bantahan-bantahan seperti ini hanya untuk mengajak orang lain mikir. Tapi tetap teman-teman, semakin dakwah itu benar, semakin dakwah itu menyampaikan yang hak, memberantas yang batil, maka ujiannya juga akan semakin berat. Ujiannya akan semakin luar biasa, karena orang-orang yang sedemikian rupa itu tidak akan pernah kapok dan susah untuk sadarnya. Jadi akan selalu menjadi penghalang, penentang, dan juga mereka tidak akan pernah berhenti untuk membenci kita selagi kita mendakwahkan yang hak. Sebagaimana kita mendakwahkan tauhid, tidak ada orang yang namanya mendakwahkan keharmonisan rumah tangga, berbaik kepada tetangga, melakukan hal-hal yang pokoknya sesuai dengan sosial di masyarakat, tidak akan pernah diganggu oleh siapapun. Tapi kalau kita mendakwahkan tauhid, Nabi Muhammad SAW ketika mendakwahkan tauhid, orang sebaik itu, orang selembut itu, orang secerdas beliau, orang yang sangat arif, terkenal amanah, tetapi apa? Ketika mendakwahkan tauhid diperangi, teman-teman. Ya, diperangi bahkan oleh pamannya sendiri pun. Dan begitu juga dengan kita. Kalau kita mendakwahkan tauhid, membahas masalah kesyirikan, bid'ah, takhayul, khurafat, ya habis kita akan diperangi. Karena memang hal-hal tersebut sudah mendarah daging di negara kita. Ada juga oknum-oknum ulama atau kiai yang bahkan mengajari hal seperti itu, ajaran-ajaran menyimpang dan lain sebagainya. Dan kalau kita disyaratkan untuk mengkritik hal tersebut harus punya masa dulu, harus memiliki gelar dulu, repot kalau begitu, ya. Benar-benar repot kita untuk menasihati orang nantinya. Kenapa? Harus punya gelar dulu, harus punya masa dulu. Sedangkan Ustadz Badrus Salam pun juga membuat salah satu status yang dimana bukan kita harus bergelar dulu, orang harus bergelar dulu, harus punya masa dulu, harus kuliah dulu. Membantah kesesatan tidak disyaratkan harus satu level dalam gelar. Tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, tidak pula perbuatan salafus soleh. Membantah kesesatan wajib walaupun yang membantah itu banyak pengikutnya, namun harus dengan ilmu dan adab. Setuju? Ya. Jadi kalau kita berbicara masalah ilmu, memang kita harus punya ilmu, teman-teman. Apa ilmu? Ilmu itu adalah pengetahuan. Apakah kita tahu bahwa itu kesesatan? Ya kita harus tahu, teman-teman. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya dengan dalil. Dan dalil yang sudah dimengerti oleh para salafus soleh. Bagaimana Al-Imam Syafi'i menanggapi ini, Imam Ahmad, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan beberapa ulama-ulama lain yang memberikan tanggapan tentang kesesatan hal yang serupa. Contohnya seperti yang terjadi di Indonesia. Banyak sekali orang-orang yang menyimpang dijadikan tokoh. Orang yang tidak berilmu dijadikan ulama. Dikit-dikit ceramah, dikit-dikit ceramah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabat ya babil habib, tabat ya babil habib. Kita ini girang, kudu girang. Kita ini berada di bulan kelahirannya baginda Maulana Muhammad. Diperintahin sama Allah buat apa? Buat kita. Makanya kita guru kita Habib Hasan ngadain tiap hari majlis buat apa? Kita lihat tuh Abu Jahal. Yang udah dikatain sama Allah, tabat ya babil habib. Udah jelas celaka. Tapi hadirin, ini Abu Jahal. Abu Lahab, bukan Abu Jahal. Kacau. Tahukah Anda bahwa di antara sekian nikmat yang Allah anugerahkan kepada bangsa dan negara Indonesia ini adalah hadirnya generasi-generasi terbaik yang tersambung nasab mulianya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah Anda yang menentukan bahkan mengusulkan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Coba kaum muslimin ya,
Di sisi lain, Ustadz Adi Hidayat menyatakan jadi Ustadz itu nggak gampang. Ya intinya jadi penceramah, jadi pendakwah itu nggak gampang, butuh ilmu. Ya, tapi perkataan itu untuk nyerang orang-orang yang kritik dia. Tapi giliran ada orang-orang yang dia suka, yang dia nilai itu adalah benar-benar zuriat Nabi, meskipun bodoh, nggak pernah ada kritikan. Apa mungkin karena termakan doktrin juga kalau ngeritik Habib disebut seperti iblis? Ya, coba ya. Kalau yang seperti ini dibiarkan, nggak ada yang mengkritik, ya sudah tamat. Ceramah loh teman-teman, bukan membantah kesesatan. Kalau Harry Pras kan bukan ceramah, tapi Harry Pras membantah kesesatan dari oknum-oknum Habib, oknum-oknum Gus, oknum-oknum Kiai. Bahkan kesesatan itu merajalela sampai menimbulkan kasus asusila, pencabulan dan lain sebagainya. Ini yang sangat-sangat berbahaya. Ini yang tidak boleh kita diamkan. Kalau kita mendiamkan, sama halnya kita mendiamkan kemungkaran. Dan kemungkaran selamanya akan menjadi benalu di dalam agama Islam. Apalagi berkedok Islam teman-teman. Ingat sekali lagi, apa yang dikatakan oleh Ustadz Badru adalah apa yang harus kita lakukan. Ketika kita ingin membahas tentang khurafat, kita harus tahu apa khurafat, ilmunya dulu. Khurafat itu begini, begitu. Dan karomah itu begini. Kita harus tahu karomah, mukjizat, ma'unah, dan lain sebagainya sampai ke istidraj. Kita harus tahu, kita pelajari dulu. Oh begini ciri-cirinya. Oh kalau itu berarti khurafat. Tapi ketika membahas itu teman-teman, karena mereka yang menyampaikan khurafat adalah bagian dari organisasi tertentu, organisasi khusus, kita sebutlah Robitoh Alawiyah, yang dimana banyak oknum-oknum Habibnya menceritakan tentang ya khurafat. Lalu muncul orang-orang membela khurafat tersebut, lalu menyamakan dengan kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang difitnah oleh jin. Nah ini kan tidak nyambung sudah. Ketika kita membaca atau mendengar cerita Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang difitnah oleh jin, dikatakan Syekhul Islam itu sudah ada di luar penjara loh, membuat majelis dan begini begitu. Ketika ditanya kepada Syekhul Islam, ternyata Syekhul Islam tidak pernah keluar dari penjara. Malah memberikan klarifikasi bahwa orang yang di luar itu adalah jin yang berusaha untuk memfitnah dirinya, bukan malaikat. Ya, padahal bisa saja loh Syekhul Islam untuk membuat cerita khurafat bahwa yang di luar itu adalah malaikat. Sehingga apa? Dikultuskan menjadi wali. Bisa saja. Tapi saking luar biasanya beliau tidak mau seperti itu. Dan kita ketahui bersama bahwa banyak sekali orang-orang yang sekarang ini tertipu teman-teman. Dengan gelar Gus, gelar Kiai, gelar Habib, gelar ini, gelar itu. Hanya sebatas gelar. Tapi diri mereka tidak memiliki ilmu dan mengajarkan kebodohan. Ya, jadi perlu dicamkan itu. Ya, benar kata Ustadz Abduh. Ya, kita harus punya ilmu. Syarat untuk mendapatkan ilmu itu bermacam-macam teman-teman. Bisa mendatangi majelis ilmu, mendatangi guru. Terus yang kedua, membaca, banyak membaca. Banyak membaca juga adalah bagian dari kita untuk mendapatkan ilmu. Buku adalah jendela ilmu. Terus yang ketiga, dengan cara mendengarkan. Mendengarkan sekarang bisa dari mana saja. Mendengarkan ceramah Ustadz Fulan. Dari mana? Bisa dari YouTube. Mendengarkan apa yang ingin kita tahu. Kita ingin tahu apa nih? Ya kita tinggal dengarkan ceramahnya. Oh begini begitu. Kalau kita masih penasaran dan ingin tahu lebih dalam, ya temui orangnya dan tanya langsung. Itu namanya mencari ilmu. Jadi banyak metode untuk mendapatkan ilmu teman-teman. Tinggal kita cerdas dalam berpikir. Begitu. Apalagi sekarang zaman makin modern, makin gampang nyari ilmu. Tapi tinggal penerapannya. Apakah setelah mendapatkan ilmu dia menerapkannya? Belum tentu. Sama halnya seperti yang saya bahas sekarang ini. Orang banyak ilmu, diakui sebagai ustadz, diakui ulama, tapi ketika melihat kemungkaran difatwakan oleh orang yang katanya dianggap levelnya jauh di atas saya, masanya jauh lebih banyak daripada saya, terlebih satu organisasi dengan saya. Jadi saya mikirkan kemaslahatannya saja deh. Saya tidak mau membantah fatwa menyimpangnya. Nah ini juga tidak dibenarkan teman-teman. Karena kalau kita melihat kemungkaran, kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, wa fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan ingkari dengan hatinya. Ini lemah-lemah iman. Seorang tidak mampu semuanya mengingkari dengan tangannya. Ya, apalagi masalah pengingkaran dengan tangan secara umum adalah hak penguasa. Ya, kalau penguasa tidak melakukan ya tugas kita lepas, bukan tugas kita. Kita main hakim sendiri tidak. Ya, tapi kalau keluarga kita, istri kita, anak kita, bawahan kita bisa aja mengingkari dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita karena mereka di bawah kekuasaan kita. Tapi kalau secara umum tidak, itu hak penguasa. Ustaz, penguasa tidak melakukan, sudah itu bukan hakmu. Penguasa tidak melakukan, bebanmu lepas darimu ya. Ya, jangan membebani sesuatu yang luar kemampuanmu ya. Kalau tidak mampu dengan
tangan dengan lisan. Bisa nggak dengan lisan? Kalau tidak mampu ya sudah ingkari dengan hati. Allah tidak membanding di luar kemampuan seseorang. Jadi mungkin itu saya yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya ya terima kasih kepada Ustadz Abduh atau siapapun yang berusaha untuk ya mengingatkan dan mengkritik. Saya berterima kasih karena memang tugas manusia selama masih hidup yaitu belajar. Dan saya malah semakin semangat untuk belajar dan semakin semangat pula untuk membantah takhayul, bid'ah dan khurafat. Apalagi doktrin-doktrin yang menyesatkan dari orang-orang yang diakui kiai, gus, habib, terlebih dia dukun berkedok ustadz, berkedok kiai, berkedok buya, semakin semangat juga.